Selamat malam, pendengar setia. Hari ini kita bakal membahas sebuah lomba yang sangat unik, yakni balap karung dunia hantu. Gimana? Kedengarannya absurd kan? Tapi siapa sangka kalau balap karung ini ternyata melibatkan para hantu dari berbagai belahan dunia. Iya, ini jelas bukan lomba balap karung biasa. Bayangin aja, peserta-pesertanya bukan manusia, tapi hantu-hantu super terkenal dari berbagai negara. Dan mereka bersaing di kuburan International Memorial Park, tempat paling spesial buat para hantu, ya kan? Betul sekali. Kalau kita pikir-pikir, ini bisa jadi kompetisi horor sekaligus lucu. Para peserta tuh benar-benar punya ciri khas masing-masing. Seperti pocong kita yang terkenal dengan loncat-loncatnya itu. Pocong ya. Siapa lagi kalau bukan dia yang selalu jadi juara bertahan? Coba deh bayangin, dia udah dari zaman pertama kali dikubur aja sudah terlatih dengan karung. Skillnya nggak bisa dianggap remeh, apalagi dengan karung yang bekas goni kuburan impornya itu. Haha, bener banget. Tapi jangan lupa, ada La Llorona juga yang hobinya nangis cari anak. Bisa jadi dia malah menang kalau fokus, tapi malah jadi curhat ke peserta lain. Iya, itu sih bisa banget. Bayangin aja di tengah balapan dia tiba-tiba berhenti dan bilang, "Anakku, di mana kamu nak?" Gimana para peserta lain nggak kebingungan? Dan tentunya jadi Vapor. Hahaha, bener banget. Terus ada juga Jiangxi dari Cina, hantu mayat hidup yang lompatnya kaku kayak robot Lobad. Walaupun kelihatannya canggung, jangan salah dia punya tenaga dalam yang nggak main-main. Iya, si Jiangxi ini meski kelihatan kikuk tapi dia tuh tipe yang nggak pernah malas. Memang nggak secepat pocong, tapi kalau dia nggak nabrak batu nisan, mungkin hasilnya beda loh. Nah, ngomong-ngomong soal nabrak, si Yurei dari Jepang juga punya masalahnya sendiri. Rambut panjangnya yang anggun itu malah jadi bumerang. Karungnya nyangkut di rambut, jadi kayak benang kusut deh. Kalau kayak gini, susah juga mau menang. Iya, kasihan deh. Yurei tuh kayak udah nggak niat menang, malah sibuk mikirin rambutnya yang nyangkut. Padahal, dia tuh kelihatan cantik banget loh, walaupun serem. Tapi yang paling nyentrik itu ya, si Nachzerer dari Jerman. Vampir ini bukannya fokus ke balapan, malah sibuk ngemil jiwa-jiwa penonton. Bisa-bisa dia malah jadi penghalang buat peserta lain ya. Haha, bener. Dan bayangin aja, sebelum start dia udah ngemil 3 penonton. Panitia pun sampai harus ngingetin, jangan makan peserta ya bang. Itu sih udah bisa dibilang penyesatan total ya. Hahaha, kayaknya para hantu memang kurang latihan kalau soal fokus. Tapi, meskipun banyak gangguan, satu yang paling konsisten dan nggak pernah goyah adalah pocong. Loncat, dan tiba-tiba finish. Pocong emang nggak ada tandingannya. Dia melompat dengan gaya yang santai. Tapi ya itu dia. Latihan tiap malam di TPU Blok E udah cukup buat dia jadi juara. Bahkan dia bilang begini, Aduh, gampang banget. Kayak latihan tiap malam di TPU Blok E nih. Hihihi, dia tuh udah bener-bener ahli sih. sedangkan La Llorona, Jiangxi, Yurei, dan Nachzerer cuma bisa ngelus dada dan nyesel. Semua punya alasan kenapa mereka nggak menang, tapi yang jelas pocong tetap juara. La Llorona bilang, kalau aku nggak nangis pasti menang deh. Jiangxi juga nyesel. Kalau nggak nabrak Nissan, pasti podium 1. Yurei, kalau rambutku dipotong pendek, pasti finish duluan. Nachzerer pun nggak kalah. Kalau aku nggak sibuk ngemil jiwa, udah jelas pocong kalah. Hihihi, para hantu ini sepertinya harus lebih fokus kalau ingin jadi juara. Tapi ya, itulah dunia hantu, sobat horor. Ternyata jadi serem aja nggak cukup, harus latihan juga biar bisa jadi juara balap karung. Hahaha, iya. Jangan lupa, minggu depan kita bakal bahas lomba makan kerupuk antar hantu. Siapa tahu pocong lagi yang menang atau La Llorona yang nangis sambil makan kerupuk. Pasti seru banget, kalian pasti nggak mau ketinggalan. Jangan lupa share podcast ini ke teman-teman kalian yang suka horor tapi takut sendirian. Siapa tahu mereka bisa ikut tertawa sambil merinding. Oke, itu saja episode kita malam ini. Sampai jumpa di episode berikutnya dan hati-hati ya. Jangan sampai mimpi balapan bareng pocong. Selamat malam, dan selamat menahan ketawa. Halo, buka pintunya. Aku di belakang.